Senang sekali bisa bertemu kembali pagi ini adik-adik. Minggu biasa ke-21. Tema kita adalah tetap percaya dan setia kepada Yesus. Kita masih melanjutkan bicara tentang roti hidup. Adik-adik tahu setiap minggu setelah lagu menjelang komuni ya, kita menerima komuni kudus. Setelah menerima komuni bukan berarti seperti pekerjaan rumah kita selesai terus langsung main-main, tapi kita berpikir, kita mengusahakan bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus, membantu teman-teman kita. Ya, pandemi ini membuat banyak teman kita mungkin ya orang tuanya sedang kesusahan atau sakit. Nah, adik-adik bisa berkunjung, bisa mengirimkan sesuatu ya, mungkin bukan ya hanya makanan atau camilan ya yang bisa memuaskan dahaga dan lapar kita, tapi kehadiran. Kita bisa bernyanyi bersama untuk mereka, yang bisa merekam ya lewat macam-macam ya, sosial media, bisa mengirimkannya kepada mereka. Doa kita, cinta dan kerinduan kita untuk bertemu mereka kembali. Selamat berjumpa dengan kakak-kakak pembina yang sudah menyiapkan permainan-permainan yang seru. Ya, semoga adik semakin belajar mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus sambil berbagi dengan sesama. Selamat belajar. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena kami dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti biak. Bapa, bukalah hati dan terangilah pikiran kami supaya kami dapat sungguh-sungguh dalam mengikuti pertemuan biak hari ini. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, di sini kakak akan menceritakan satu buah cerita dengan tema tetap percaya dan setia. Nah, ada 4 orang anak yang bersahabat dan membentuk suatu kelompok kecil yang bertujuan untuk bekerja sosial. Mereka adalah Tika, Eta, Monik, dan juga Sari. Nah, Monik adalah anak pengusaha paling kaya yang ada di kota mereka. Maka dari itu, teman-temannya menunjuk Monik sebagai ketua pemimpin untuk kegiatan sosial mereka. Tapi, suatu hari, keluarga Monik tiba-tiba mengalami suatu kebangkrutan, di mana mobil, rumah, dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh keluarga Monik disita oleh bank. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, ketiga teman Monik sedang berkumpul. Adapun suatu percakapan yang mereka lakukan. "Teman-teman, gimana nih? Sekarang keluarga Monik sudah jatuh miskin. Aku nggak mau temenan sama dia. Takut ketularan miskin." "Iya nih, aku juga merasa nggak nyaman, atau dia kita keluarin saja ya dari kelompok kita." Jangan begitu dong teman-teman. Itu tidak baik. Itu artinya kita tidak setia kawan loh sama Monik. Kita hanya mau berteman dengan Monik saat dia sedang baik-baik saja. Sedangkan begitu dia susah, kita langsung meninggalkan dia. Tapi
Nanti kalau kita ketularan miskin, bagaimana? Wah, berarti itu kamu tidak percaya sama Tuhan ya? Loh, kok bisa seperti itu? Ya iyalah, gak ada ceritanya orang ketularan miskin karena berteman dengan orang miskin. Rezeki tiap orang itu sudah diatur sama Tuhan. Dan harusnya di saat seperti ini kita harus menghibur Monik dan membesarkan hatinya, bukan malah menjauhinya. Aduh, kita salah ya. Gimana kalau kita sekarang ke tempat Monik dan menghibur dia agar Monik tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam segala keadaan? Oke, setuju. Ayo sekarang kita ke rumah Monik. Nah, adik-adik, akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Monik dan menghibur Monik yang sedang susah karena masalah keluarganya. Nah, adik-adik, cerita yang tadi kakak ceritakan menceritakan tentang ketiga teman Monik yang tetap mau berteman dengan Monik meskipun Monik dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus mencontoh ketiga teman Monik yang tetap mau berteman dan tetap percaya dan saling menguatkan ketika ada teman kita yang mengalami kesusahan. Nah, pada Injil hari ini diceritakan bahwa setelah Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah makanan untuk hidup, Yesus mengatakan bahwa rohlah yang memberikan hidup, bukan daging yang menjadi sumber hidup. Adik-adik, dikatakan juga tadi di Injil bahwa banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Yesus lalu menantang ke-12 muridnya, apakah mereka juga mau meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, tadi di Injil juga dikatakan bahwa Simon Petrus yang mewakili para rasul berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal dan kita semua percaya dan tahu bahwa Dialah Allah yang kudus. Nah, sebagian besar rasul tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus walaupun belum mengerti firman Yesus bahwa Ia adalah sungguh makanan hidup kekal, dagingnya adalah sungguh makanan hidup kekal. Adik-adik, Yesus adalah Tuhan penyelamat kita. Ketika kita mengikut Yesus, juga akan terjadi halangan, hambatan, dan tantangan yang harus kita hadapi. Contohnya, mungkin ada teman dekat atau orang yang kita kasihi yang menolak Yesus atau menolak mentaati firman Tuhan. Maka kita wajib untuk membantu agar mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Kita tidak boleh putus asa lalu menyerah. Tapi kita harus berusaha mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Ketika kita sedang mengikuti Yesus, berarti kita juga harus terus berjuang untuk tetap bertahan hidup bersama Tuhan Yesus. Nah, kita harus yakin bahwa kita pasti akan berhasil mengatasi semua masalah itu karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Adik-adik yang terkasih, mari kita lanjutkan pertemuan Bia hari ini dengan aktivitas. Adik-adik, untuk kelas kecil dan kelas besar, hari ini akan membuat hiasan dengan tema mengikut Yesus. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik sudah tahu ya, sekarang bahan apa saja yang harus kita siapkan. Pertama, kita siapkan kertas HVS, karton manila, gunting, alat tulis, alat mewarnai,
dan lem. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, adik-adik menggambar salib di atas kertas HVS. Kemudian, gambar salib itu kita warnai ya. Yang kedua, adik-adik menjiplak gambar kaki kalian di atas kertas HVS seperti ini. Setelah itu, adik-adik potong gambar tersebut seperti ini ya. Nah, setelah kita potong, adik-adik mewarnai gambar kaki tersebut. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, setelah kita potong dan kita warnai, adik-adik menuliskan kata "Saya mengikut Yesus". Seperti ini. Saya mengikut Yesus. Kemudian, adik-adik tuliskan niat kalian mengikuti Yesus. Bisa taat, setia, percaya, jujur. Nah, adik-adik, niat yang kalian tulis ini kakak harapkan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga dan sesama. Nah, setelah kita tulis, kita tempelkan gambar kaki dan juga gambar salib tersebut di atas karton manila. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, ku tak gentar, ku tak gentar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, selamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak kami. Bimbinglah kami, semoga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan penuh semangat. Sertailah kami, supaya kami selalu setia dan percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sendiri untuk keselamatan kita, memberikan nyawanya sendiri untuk supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, supaya dosa-dosa kita ditebus olehnya. Hari ini kita boleh menjadi percaya bahwa satu-satunya jalan yang menguatkan kita, yang membawa kita kepada surga adalah Tuhan Yesus.
jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Berjalanlah selalu sepanjang hidupmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati engkau semuanya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.